Shalom saudara. Dalam menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, terlebih pada saat sedang menghadapi proses, masalah, dan pencobaan yang berat, banyak dari kita secara sadar maupun tidak sadar mulai berprasangka atau menaruh kecurigaan kepada Tuhan. Rasa curiga kepada Tuhan ini akan menghasilkan pikiran-pikiran yang salah atau mitos yang kita anggap benar adanya. Mitos-mitos ini harus segera disingkirkan dengan kuasa Alkitab, karena mitos yang salah ini dapat memperberat kehidupan, bahkan bisa menghancurkan iman kita. Jadi mitos-mitos apa sajakah yang biasa muncul dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Berikut adalah 7 mitos dalam kehidupan Kristen yang harus segera disingkirkan dengan firman Tuhan. Mitos 1. Menganggap Tuhan tidak adil terhadap saya. Ketika sering berhadapan dengan pergumulan dan permasalahan hidup, sedangkan hal baik malah terjadi pada orang yang jahat, banyak orang sering mempunyai pikiran bahwa Tuhan tidak adil. Sering mereka lupa bahwa sudah banyak yang Tuhan telah perbuat di masa lalu, dan bahwa masalah yang dihadapi sekarang ini merupakan proses pendewasaan dari Tuhan. Dan Tuhan akan menolong tepat pada waktunya, dan Tuhan pasti mempunyai rencana yang terbaik untuk kita. Seperti yang sudah tertulis dalam Ibrani 6 ayat 10-12 yang tertulis. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan sampai menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi kebenarannya adalah Tuhan itu adil. Kita harus bersabar dalam menunggu pertolongan Tuhan. Amin. Mitos 2. Menganggap Tuhan tidak peduli dengan saya. Jawaban untuk ini tertulis dalam Matius 10 ayat 30-31. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan Yesus berbicara demikian adalah untuk meyakinkan dan menguatkan iman kita bahwa Tuhan sangat peduli terhadap kita. Bahkan rambut kepala kita pun terhitung semuanya. Karena kita masih di dunia, tentu kita sering merasa menderita dan Tuhan seakan diam. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu punya rencana indah untuk kita dan sangat peduli terhadap kita. Waktunya untuk menolong kita datang pada saat yang terbaik. Amin. Mitos 3. Menganggap Tuhan sudah berubah, tidak sayang kita lagi. Jawaban untuk ini tertulis dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Sekali sayang sama kita, akan tetap sayang. Walau kita mengalami penderitaan, tetapi sama seperti Ayub, bahwa semua tetap dalam pengawasan Tuhan, dan Tuhan akan selalu menyertai kita dalam setiap proses pendewasaan rohani yang kita jalani. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Amin. Mitos 4. Menganggap Tuhan tidak mampu menolong saya. Jawaban untuk ini tertulis dalam Yeremia 32 ayat 17 yang tertulis. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Selain Maha Kuasa menciptakan segalanya, baik langit dan bumi, untuk kita tinggali, bahkan Tuhan mampu datang menjadi manusia untuk menebus segala dosa kita. Jadi tidak ada suatu persoalan apapun yang sedang kita alami yang tidak mampu ditolong Tuhan.
Tuhan tahu skenario terbaik untuk menolong kita, sekaligus mendewasakan rohani kita. Yang harus kita lakukan adalah terus berdoa dan percaya bahwa tiada suatu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mitos 5. Menganggap Tuhan tidak dapat dikenal. Jawaban untuk ini tertulis dalam Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Seringkali kita berpikir bahwa kita tidak dapat mengetahui maksud Tuhan dalam hidup kita pada saat kita menghadapi berbagai masalah. Padahal kita bisa mengenalnya dengan cara membaca Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, kita akan mampu mengenali dan mengetahui apa yang mau Tuhan atas hidup kita. Amin. Mitos 6. Menganggap Tuhan masih belum mengampuni dosa saya yang besar. Jawaban untuk ini tertulis dalam Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah berontak terhadap Dia. Kita sering merasa bahwa Tuhan masih marah kepada kita dan sedang menghukum kita akibat kesalahan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu sudah mengampuni dosa kita ketika kita bertobat. Bahwa kita mungkin sedang menuai akibat dari apa yang kita tabur, tetapi Tuhan akan selalu menyertai kita agar kita mampu melewatinya. Karena dalam Tuhan selalu ada pengampunan dan kasih sayang, meskipun kita sering jatuh dalam kesalahan. Amin. Mitos 7. Menganggap Tuhan sedang sibuk. Jawaban untuk ini tertulis dalam Efesus 2 ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita sering menganggap Tuhan sedang tidak tersedia pada saat kita sedang mengalami masalah. Kita merasa bahwa doa kita tidak didengar karena Tuhan mungkin sedang sibuk atau tidur. Tetapi faktanya adalah, sesuai dengan ayat di atas, bahwa kita telah diberikan jalan melalui Roh Kudus untuk bisa sampai dalam hadirat Tuhan. Kita harus terus berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai datang jawaban dari Tuhan. Ketika kita memiliki keinginan untuk berdoa, artinya Roh Kudus telah ada dalam diri kita. Amin. Sebagai penutup, Alkitab disebut firman Tuhan, itu disebut kitab suci. Tuhan telah menyuruh kita untuk membacanya, mempelajarinya, dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Jadi kita harus benar-benar menggunakan Alkitab untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk mengetahui pikiran-pikiran salah yang bisa muncul dalam hati kita, sehingga iman kita akan selalu kuat karena mempunyai pemikiran yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.